Ya, teknologi saat ini sih belum ada ya kalau dia jadi abu gitu. Kecuali masih ada sisa-sisa jaringan sedikit gitu ya. Untuk pemeriksaan DNA mungkin masih bisa gitu. Jadi tadi kan kita sudah bicara soal primary identifier ya. Ada DNA, ada sidik jari dan gigi gitu. Jadi kalau misalnya sidik jarinya udah nggak ada, udah terbakar, nggak bisa. Giginya sudah terbakar juga jadi nggak bisa, kita ke DNA memang. Yang penting ada sel-selnya yang bisa kita temukan untuk DNA. Kalau enggak ya sulit gitu. Nah kalau misalnya tidak terbakar justru kita bisa gunakan secondary identifier kalau primary-nya nggak ketemu gitu. Karena memang namanya identifikasi itu adalah proses perbandingan. Jadi kita membandingkan data orang semasa hidup dengan temuan kita di jenazah. Gitu. Kemudian kita bandingkan. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi membandingkan sidik jari, membandingkan DNA, membandingkan odontologi forensik karena secara ilmiah mereka adalah pemeriksaan yang memang sangat unik gitu ya, bisa single identifier, itu selesai. Tapi kalau misalnya ternyata tiga-tiganya nggak ketemu atau tidak bisa diperiksa karena berbagai hal gitu ya, kita bisa pakai yang namanya secondary identifier. Tapi ini memang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Yang kita gunakan adalah temuan medis atau karakteristik khas di tubuh korban dengan barang-barang kepemilikannya yang khas gitu. Jadi misalnya ada tai lalat, ada bekas operasi, tato, itu adalah pemeriksaan atau karakteristik khusus yang bisa kita gunakan untuk identifikasi gitu. Nah dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya orang yang punya tai lalat di dagu kiri gitu kan nggak cuma satu orang gitu kan ya. Jadi pasti butuh yang lain gitu. Nah bisa digabungkan dengan medis yang lain atau digabungkan biasanya dengan kepemilikan yang khas barang-barangnya. Misalnya cincin kawin itu kan biasanya ada grafirnya di dalam, itu kan khas, nggak semua orang punya barang yang sama gitu. Nah itu yang bisa kita gunakan, atau dompet misalnya yang melekat di tubuh korban itu bisa kita gunakan sebagai pembanding gitu ya. Tetap prinsipnya adalah pembandingan. Jadi kalau misalnya selengkap apapun kita periksa jenazah, kalau data antemortemnya nggak ada, ya nggak bisa juga diidentifikasi. Atau sebaliknya, data antemortem sudah kita kumpulkan lengkap, tapi ternyata mayatnya nggak ditemukan, ya juga judulnya nggak bisa diidentifikasi itu. Jadi kesulitan dokter forensik itu biasanya karena kan tadi kita meriksanya itu lihat langsung, periksa langsung, kemudian menganalisis. Masalahnya kadang-kadang keluarga menolak pemeriksaan gitu ya kalau untuk yang bedah mayat gitu kan ya. Kalau nggak mau bedah mayat biasanya kita arahkan ke polisi ya, karena yang minta visum kan polisi. Jadi kita arahkan ke polisi untuk menyatakan keberatannya karena aturannya kan bilang gitu. Ya buat kita jadinya kita nggak bisa menentukan nih sebab matinya apa, mekanisme matinya apa, karena kan tadi yang namanya sebab mati dan mekanisme mati hanya bisa ditentukan dari otopsi gitu. Jadi tujuan kita tadi untuk pembuktian, untuk memberikan keadilan bagi korban yang sudah tidak bisa bicara lagi itu jadi nggak bisa gitu. Jadi kesulitan kita di situ. Atau misalnya kadang-kadang teman-teman penyidik juga karena sibuk gitu nggak sempat nganter, keluarganya ngamuknya di tempat kita gitu. Ini kok mau diotopsi nggak mau dan seterusnya gitu. Nah biasanya tadi kita arahkan ke penyidik karena yang minta otopsi kan penyidik gitu ya. Kita kan bekerjanya berdasarkan permintaan penyidik itu. Nah kalau kasus kekerasan seksual itu kesulitannya beda lagi. Karena namanya orang korban perkosaan gitu ya. Itu kan tentu dia trauma. Biasanya dia kalau udah kejadian masih stres gitu ya. Jadi dia mungkin ngumpet dulu gitu kan. Membersihkan badan berkali-kali gitu ya, bajunya dia buang gitu ya. Datangnya tuh sudah 2-3 hari kemudian baru datang ke dokter sesudah dia bisa mengatasi emosinya. Itu buat kita jadi kesulitan. Kenapa? Karena kan kita tadi bicara pembuktian. Pembuktian itu harusnya secepat mungkin kita dapatkan buktinya gitu. Jadi lebih fresh gitu ya. Nah, kalau yang kayak gitu kan dia datangnya terlambat, terus udah bajunya malah udah dibakar kadang-kadang gitu, udah mandi sehingga kalau penyidiknya minta buktinya mana gitu ya, dari secara medis hasil pemeriksaannya kita nggak bisa ketemu apa-apa. Mungkin bekas luka ada gitu ya, tapi robekan juga udah jadi robekan lama. Jadi kalau robekan lama itu kan kita udah nggak tahu lagi
batasnya apakah 3 hari, 4 hari, 5 hari itu jadi sama aja gitu kan ya. Nah kemudian juga kalau misalnya kita mencari mani, sperma gitu ya, kalau dia udah mandi kan tentu udah hilang gitu, udah dibasuh gitu ya. Baju juga tadi kan mungkin masih ada bukti-bukti lain yang ada di baju, itu kalau udah dibakar ya tentu kita tidak bisa menemukan apa-apa lagi gitu. Jadi pembuktiannya jadi sulit, nanti pelakunya jadi lepas gitu. Nah buat kita itu satu hal yang menyulitkan juga ya, karena tadi tujuan kita kan untuk membantu membuat terang perkara, menegakkan keadilan jadi tidak tercapai. Gitu.